Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Ananda Putra, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya akan menjelaskan mata kuliah olahraga selama 1 semester ini yang saya dapatkan. Langsung saja, materi pertama, cabang olahraga di era modern. Di era modern ini telah berkembang banyak cabang olahraga baru. Tak jarang juga dari mereka telah banyak yang meminatinya, bahkan sudah ada kejuaraan resminya. Contohnya, biliar. Olahraga ini adalah salah satu permainan yang dimainkan di atas meja dengan menggunakan berbagai macam peralatan khusus dan tentunya terdapat peraturan tersendiri. Biliar ini dapat juga dimainkan secara berkelompok ataupun perorangan. Yang kedua adalah bowling. Dalam olahraga bowling, pemain harus dapat menggelindingkan bola dengan menggunakan tangan serta menjatuhkan pin yang telah disiapkan. Pin ini biasanya berjumlah 10 dan ditata dalam bentuk segitiga. Para layang adalah salah satu jenis cabang olahraga yang terbang bebas di angkasa dari ketinggian yang telah ditentukan dengan menggunakan parasut. Dalam melakukan terbang bebas ini, para pemain menggunakan kaki untuk lepas landas. Pertandingan dan perlombaan, ini adalah materi kedua. Pengertiannya, pertandingan adalah suatu sistem dalam event olahraga yang menggunakan istilah menang, kalah, dan seri. Jadi pertandingannya selalu dilaksanakan dengan mempertemukan dua kubu untuk mendapatkan hasil pertandingan. Untuk perlombaan adalah suatu sistem dalam event olahraga yang menggunakan istilah menang dan kalah tanpa istilah seri. Jadi perlombaan selalu berjalan searah dan dalam satu kali perlombaan bisa dilakukan dengan lebih dari 2 peserta sekaligus. Contoh dari pertandingan dan perlombaan adalah sebagai berikut. Contohnya pertandingan sepak bola, sepak takraw, bola voli, bola basket, tenis meja, bulu tangkis, dan lain-lain. Untuk perlombaan, panjat pinang, memasukkan belut ke dalam botol, rias wajah, makan kerupuk, ambil koin dengan mulut, tarik tambang, dan lain-lain. Untuk materi yang ketiga adalah organisasi dan administrasi pertandingan. Teknik kepanitiaan meliputi 1. Penugasan. Penugasan yang diberikan harus jelas. Yang kedua, pemilihan petugas. Langkah pertama yang menjadi perhatian adalah anggota yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam berkomunikasi dan inteligensi agar hubungan dengan fungsi informasi, nasihat, atau penyelesaian masalah dapat berjalan dengan baik. Untuk kesimpulannya, kunci sukses dalam kepemimpinan ialah pemimpin yang efektif, pemimpin yang dapat mengatur irama, nada, dan seluruh strategi dalam kepanitiaan. Suatu kepanitiaan mempunyai anggota yang mempunyai kemampuan dan tujuan yang jelas. Kemampuan ketua untuk memimpin dan mengarahkan kerja panitia dalam sesuatu yang penting untuk keberhasilannya. Supaya efektif, pemimpin sendiri harus bertanggung jawab dan mendorong anggota yang lain untuk menyumbangkan sesuatu. Pemimpin harus tahu tujuan organisasi dan peran yang dimainkan oleh panitia dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Untuk tahapan penyelenggaraan pertandingan, yang pertama adalah menentukan bidang, tugas, dan struktur organisasi. Yang kedua, menentukan tenaga kerja. Yang ketiga, menentukan anggaran, dan yang terakhir adalah penentuan peserta. Untuk materi keempat, yaitu sistem gugur dalam pertandingan olahraga. Pengertiannya sendiri, sistem gugur atau KO merupakan salah satu format turnamen yang melibatkan semua peserta pada awal turnamen. Peserta yang kalah langsung keluar dari turnamen, sehingga dalam putaran berikutnya banyak peserta berkurang separuhnya, dan seterusnya, hingga pada putaran akhir hanya ada satu pertemuan untuk menentukan sang juara. Dalam bahasa Inggris, sistem ini dikenal sebagai single elimination system. Modifikasi
dalam sistem ini adalah mempertemukan peserta dengan lawannya 2 kali sebagai tuan rumah dan sebagai tamu. Ciri-ciri pertandingan sistem gugur antara lain: peserta yang kalah langsung tereliminasi, tidak boleh lagi mengikuti pada putaran pertandingan selanjutnya. Peserta yang menjadi pemenang melanjutkan pertandingan melawan pemenang. Peserta yang tidak pernah kalah menjadi juara 1. Peserta yang menjadi juara 2 adalah peserta yang kalah oleh juara pertama dalam pertandingan final. Peserta yang menjadi juara 3 adalah peserta yang kalah dalam pertandingan semifinal melawan juara pertama dan bertanding melawan peserta yang kalah dalam semifinal melawan juara 2. Dalam pertandingan antara 2 peserta, yang kalah dalam semifinal yang menjadi pemenang adalah yang menjadi juara 3. Untuk materi kelima, sistem setengah kompetisi. Pengertiannya sendiri, sistem setengah kompetisi adalah sistem pertandingan di mana pada babak penyelesaian turnamen biasanya menggunakan sistem kompetisi. Kemudian setelah turnamen sudah memasuki babak seperempat final akan dilanjutkan dengan sistem gugur. Pada pertandingan cara setengah kompetisi, setiap peserta bertanding 1 kali melawan peserta-peserta lainnya dari semua peserta pertandingan. Istilah dengan kompetisi sebenarnya harus disebut kompetisi tunggal, dan untuk kompetisi penuh disebut kompetisi rangkap, sebab dalam kompetisi ini peserta harus berhadapan 2 kali melawan peserta yang lain. Untuk materi kelima itu masih sistem kompetisi penuh. Dalam kompetisi penuh, tiap peserta dapat saling berganti menerima tamu. Misalnya pada putaran pertama A sebagai tuan rumah, B sebagai tamu, dan pada putaran kedua B sebagai tuan rumah, A sebagai tamu. Siapa yang ditentukan sebagai tuan rumah harus menyelenggarakan pertandingan. Untuk rungki kompetensi penuh, untungnya yang pertama, tiap peserta akan bertanding lebih banyak. Yang kedua, ada kesempatan untuk reference. Ruginya, pertandingan berlangsung sangat lama. Yang kedua, karena terlalu lama, kekuatan suatu peserta tidak sama atau dapat menurun. Selanjutnya, variasi dan cara kompetisi atau disebut cara pool. Cara pool adalah suatu rangkaian pertandingan dengan mengelompokkan peserta sehingga terbagi dalam kelompok tertentu. Mengelompokkan peserta dapat berdasarkan peraturan yang ada, daerah atau undian. Cara pool bertujuan: 1. Mengurangi jumlah pertandingan bila dibandingkan dengan cara setengah kompetisi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanding lebih dari 1 kali bila dibandingkan dengan cara gugur. Materi ke-6 yaitu sejarah atletik, jalan dan lari. Ada versi yang mengatakan bermula dari bangsa Yunani yang sedang dilanda peperangan antara kaum Yunani dan Persia di kota Maratonas, Pulau Aegina, Yunani. Pasukan Persia mengalami kekalahan dan pasukan Yunani yang memenangkan perang memerintahkan salah seorang pasukannya untuk membawa pesan. Si pembawa pesan berlari ke Athena sepanjang 40,8 km dalam sehari untuk mengabarkan kemenangannya. Sesampai di kota, sambil berteriak, yang akhirnya pingsan dan meninggal dunia. Untuk mengenang kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan, maka beberapa periode diadakan lomba lari dan semakin berkembang menjadi olahraga prestasi modern dan terpecah menjadi berbagai cabang lari. Langkah bugar dengan jalan dan lari. Jalan olahraga jalan kaki cepat merupakan salah
satu jenis olahraga aerobik yang terpopuler. Ini mungkin karena gampang dilakukan, tidak butuh peralatan khusus, dan dapat dilakukan di mana saja. Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya, Anda harus melakukannya dengan benar, dengan kecepatan yang cukup, membuat daya tahan jantung dan paru-paru lebih baik. Lomba jalan cepat dan lari. Jalan cepat adalah gerak jalan yang dilakukan secara cepat. Umumnya jalan cepat dilakukan dengan 100 langkah per menit atau 3,5 mil per jam di atas treadmill. Lari adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia, dan juga pengertian lari sendiri adalah menggerakkan kedua kaki untuk melakukan gerak berlari, baik dalam tempo medium atau cepat. Gerakannya lebih cepat dari berjalan. Materi ketujuh, olahraga bersepeda. Bersepeda adalah salah satu cara olahraga yang paling sedikit terjadinya tekanan pada lutut dan cara paling baik untuk menguatkan tulang rawan. Bersepeda dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang kurang berat badannya maupun yang gemuk atau obesitas, tanpa takut terjadinya cedera. Bersepeda akan memperbaiki sirkulasi darah secara keseluruhan. Yang terpenting adalah jantung akan bekerja lebih ekonomis karena performa pemompaan menjadi lebih efisien, sehingga mengurangi tekanan darah secara keseluruhan dan mengurangi penyakit jantung. Bersepeda dapat meningkatkan kualitas sistem kekebalan dan mengizinkan tubuh untuk melindungi dirinya dari virus dan bakteri. Bersepeda adalah metode olahraga yang paling banyak memiliki manfaat untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh. Menjaga kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani berasal dari bahasa Inggris physical fitness, yang secara harfiah berarti kesesuaian fisik atau kecocokan jasmani. Artinya, ada kesesuaian fisik dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam keseharian, atau dengan kata lain yang cocok adalah komponen fisik dengan tugas-tugas dalam memenuhi tuntutan hidup sehari-hari. Suharjana 2012. Materi ke-8 yaitu sepak bola. Pengertiannya, sepak bola bisa diartikan sebagai olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas. Setiap tim terdiri dari 11 orang, harus memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, permainan ini tetap dilakukan dengan mengikuti sejumlah aturan yang sudah ditentukan. Secara sepak bola sendiri, kelahirannya sepak bola modern terjadi di Veremassons, France pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola squash. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, asosiasi tertinggi sepak bola dunia atau disebut dengan FIFA dibentuk. Pada